Selamat pagi buat anak-anak Bapak. Pagi hari ini kita belajar tentang transformasi hukum bisnis dalam era global. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik tentang transformasi hukum bisnis. Ada di bab yang ke-8. Yang ini ya. Baik. Nah, kita saat ini itu kalau ingin beli sesuatu cukup dengan telepon genggam, bisa beli barang dari luar negeri, bahkan juga bisa investasi ya, dari online. Buat kontrak juga bisa. Nah, toko fisik udah nggak nampak lagi sekarang ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia bisnis telah berubah dan luar biasa. Perubahan inilah yang mendorong hukum juga harus berubah dan berkembang. Tetapi harus mampu mengatur kehidupan ekonomi secara adil. Globalisasi telah berkembang, menghubungkan dari satu negara ke negara lain dalam sistem hukum, ya, dan itu saling berkaitan. Baik barang, jasa, modal, teknologi, informasi bergerak begitu cepat melintasi batas negara. Akibatnya, kegiatan bisnis tidak lagi bersifat lokal. Kalau kita pergi ke pasar, di Medan disebut pajak gitu ya, melainkan bersifat internasional, bahkan udah lebih lagi dari itu, udah global, antar negara, lintas negara. Dalam kondisi seperti ini, hukum bisnis ya dituntut untuk mampu mengatur hubungan ekonomi yang melibatkan beberapa negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Contoh ya, sistem hukum kita misalnya mixed system atau pluralisme sistem di Singapura, common law. Hukum ekonomi juga berpengaruh dengan sistem hukumnya. Nah, itu yang diatur antara hubungan ekonomi dari beberapa negara. Selain globalisasi, perkembangan teknologi digital atau HP dan seterusnya membuat perubahan yang sangat besar dalam bisnis. Nah, ada e-commerce, Shopee, kalau kita ada Shopee, ada TikTok, ada Tokopedia ya, ada fintech ya, dan juga ada beberapa platform bisnis lainnya. Transaksi yang dahulu dilakukan secara tatap muka, jumpa ke pasar, beli ikan, bayar ikan. Nah, sekarang tidak lagi perlu, tinggal klik, udah hitungan detik bayar, hitungan beberapa saat datang barangnya. Teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum yang besar. Tantangan atas perlindungan data pribadi, keamanan cyber, penipuan digital, dan keabsahan transaksi elektronik. Nah, untuk menghadapi perkembangan tersebut muncul kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hukum bisnis. Apa artinya itu? Ada beberapa hukum bisnis ya diharmonisasikan, dicoba melihat titik mana yang paling sesuai. Harmonisasi hukum ini itu untuk bertujuan untuk menciptakan kesamaan prinsip, kesamaan standar hukum agar perdagangan dan investasi antar negara berjalan lebih efektif. Dengan adanya harmonisasi ini, pelaku usaha punya kepastian hukum yang lebih baik, sementara negara-negara yang dapat bekerja sama dengan bisa menciptakan iklim yang lebih stabil dan lebih sehat. Nah, selain itu juga ya, perkembangan teknologi seperti AI, artificial intelligence, itu seperti blockchain, cryptocurrency, big data, itu juga tantangan yang baru lagi dalam hukum bisnis.
teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu, ya, hukum harus mampu beradaptasi tanpa menghambat inovasi. Hukum juga dituntut untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, end user, ya, dan perkembangan teknologi yang membawa manfaat bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak saya sekalian, masa depan hukum bisnis tadi itu semakin dipengaruhi oleh era digitalisasi dan globalisasi. Kalau mau nanti sarjana hukum, tidak cukup hanya memahami kontrak kesepakatan hak dan kewajiban yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Tidak cukup paham tentang perusahaan, badan hukum, tapi juga mesti paham tentang perkembangan teknologi, keamanan data, bisnis digital, dinamika ekonomi global. Dunia kerja dan dunia usaha butuh sumber daya manusia, anak-anak saya, kalian semua, yang mampu memahami perubahan secara menyeluruh, secara komprehensif. Nah, untuk hari ini ya, kita itu dapat memahami hukum bisnis dalam bidang hukum yang sangat dinamis. Hukum harus terus berkembang, mengikuti perubahan zaman, tetapi juga berpegang pada tujuan utamanya, apa itu? Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Itu tujuan hukum. Kita pegang atas tujuan utama dari hukum itu. Nah, bagi anak-anak saya, bagi Anda sekalian semua yang ingin belajar tentang materi ini, nah, kalian dapat membeli buku saya, Transformasi Hukum Dagang Menjadi Hukum Bisnis, kajian filosofis, historis, dan yuridis, karya saya sendiri, Dr. Jamal Sinambela. Nah, buku ini menjelaskan konsep hukum dagang dan hukum bisnis secara teoritis, tetapi juga menguraikan perkembangan historisnya, landasan filosofisnya, tantangan globalisasinya, termasuk digitalisasinya. Nah, sampai ke depan, hukum bisnis itu arahnya kemana? Bahasa yang digunakan juga mudah dipahami, sistematis, cocok untuk mahasiswa, anak-anak saya sekalian, para akademisi, rekan-rekan saya dosen, juga praktisi hukum. Ya, oke, baik. Buku juga tersedia dalam bentuk digital. Kalau buka di Google Play Store, lihat book, cari nama Jamal Sinambela, muncul. Di situ ada muncul buku-buku saya, karangan saya di Google Play Store, di Google Play Book. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.